Lama, udah cukup lama nggak datang ke restoran Kayangan ini. Ya, makan sabu-sabu. Makan sabu-sabu. Bang, handphonenya bang. Sebelumnya sudah beberapa kali makan di tempat ini ya. Rupanya kita kangen juga makanan tadi. Kita makan. Salim Segaf. Bang, handphonenya bang. Pak Sayur. Bang, handphonenya bang, turunin bang. Ada Pak Simin. Ada Pak Anies. Mbak, handphonenya kita mbak. kompak dan makan bersamanya. Oke? Munduran saya. Hah? Dia nolong saya munduran saya. Banyak pembahasannya. Turun nih teman-teman. Hanya satu dua masalah. Termasuk pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi, Pak SP. Ada juga ditanya pada Apa saya. saja sih Pak yang dibicarakan Pak, poin-poin pentingnya Bang, Pak? Yang handphone bang. ringan-ringan. Apa saja Hanya masalah bahkan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali. Apakah ada ajakan bergabung begitu Pak, tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Tapi bisa dielaborasi Pak dari atau kita dan gimana sudah berkumpul sikap dari koalisi perubahan untuk merasa Seperti semula, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita lalui sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti itu. Mas, kemarin ada rencana bertemu dengan Bu Mega itu seperti apa tuh Pak? Apa itu? Apa memang ada rencana bertemu? Bang, kamera bang. Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Kemarin pada sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah asesnya dari Mas Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak? Nah, kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan karena itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SP, apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin? Begitu, Belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP? Sementara 3 kursi 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP. Barangkali ini 3-3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa, untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Pak Surya ketemu sama Mbak Mega? Enggak juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu udah ada belum Pak, kalau digelar?
Bagaimana? Dengan terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Pak Surya Paloh, bagaimana ini pertama kalinya bola dilempar oleh Mas Ganjar, bukan dari suara partai sebelumnya. Apakah nanti pertemuan dengan Bu Mega? Saya kan katakan tadi, jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pak Surya, apakah setuju dengan usulan pansus untuk Pilpres 2024? Nah, itu kan perlu perenungan lagi itu. Tahap pertama barangkali tadi kalian menanyakan mengenai masalah adanya ide, pemikiran, menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab. Itu bagus, itu hak konstitusional ya. Pak Surya kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan? Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya? Nah kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Hah? Demokrat masuk sama bareng sama. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya? Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa, ya, nggak ada masalah. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk Dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya? Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya Allah barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Ini saya yang terjebak, yang lain belum jalan. Kangen Pak, udah lama. Iya. Kan saya udah bilang, koalisi ini solid, sesolid-solidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin untuk kemudian jadi bahan. Pak, bahwa belakangan ini tersiar kabar akan ada pertemuan Pak JK dengan Bu Mega untuk menjembatani komunikasi 01 dan 02, 03 itu gimana? Nanti kita tunggu. Berarti pertemuan itu bakal ada ya Pak Anies? Sebentar, kalau pertemuan belum terjadi kita belum bisa bilang ya.
polemik kan juga penggunaan aplikasi Sirekap gitu. Dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantu. Dari Bapak sendiri melihat Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh PDIP. Sama. Oke, cukup ya. Perlu Udah. audit nggak sih Pak? Menurut Bapak perlu audit internal? Gini, kita nggak mau gegabah, ya. Saya selalu sampaikan kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgement. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah. Ini baru berjalan sekitar 8 hari. Sudah terkumpul luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal, nanti bisa merumuskan langkah kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik. Pelaksanaannya makin hari makin baik. Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan, supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Jadi dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kami hati-hati, tidak gegabah, dan ingin pesan yang disampaikan itu kredibel. Ya? Anies termasuk langkah menggugat hasil pemilu ke MK. Kenapa? Apakah termasuk setelah bukti-bukti itu tertutup? Apakah Nah, nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Pak Anies ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak angket. Nah dari Pak Anies sendiri dengan capres-cawapres dari yang diusung oleh PDIP ini sudah melakukan komunikasi kah? Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Tapi kalau komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri, Mas Ganjar Pokoknya nanti Toto ketemu aja gitu. Ya, oke. masih Cukup ya. percaya sama MK ya Pak Anies? Masih percaya sama MK juga ya? Mau lewat MK juga antar Tidak ada jalur yang opsinya ditutup, nggak ada. Semua jalur terbuka opsinya. termasuk MK. Kita hormati semua dan saya percaya MK malah justru sekarang mau makin hari makin mau membuktikan bahwa MK itu adalah majelis yang independen. Soal AHY Mas. udah ya, Bapak capek.